Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sudah siap untuk belajar? Oke, sebelum kita memulai pelajaran, coba diatur dulu duduknya. Mungkin yang memegang HP dinonaktifkan dulu, dimasukkan di laci atau di tasnya ya, supaya sebentar kita konsen memperhatikan apa yang ibu sampaikan. Nah, Iksan dengan aku Srin, coba jangan terlalu berdempetan. Iya. Nah, aku Srin kakinya diturunkan. Ya. Oke. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silakan ketua kelasnya kita mulai dengan bacaan doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah pada siang hari ini mungkin cuacanya tidak bersahabat. Mudah-mudahan tidak menurunkan semangat kita untuk tetap mengikuti setiap materi-materi pelajaran yang telah guru lain sampaikan. Hari ini kita akan mulai dengan tema materi kita, yaitu meniti hidup dengan kemuliaan. Meniti hidup dengan kemuliaan. Oke, sebelum masuk silakan siapkan alat-alatnya dan sambil siapkan alat-alatnya dan kalian juga dengarkan namanya, ibu akan absen. Erpiansa, Samsia, Reski Ariska, Ibu Marwa, Andi Sutriani, Muhammad Miftahul Qoyim. Oke, siapa lagi yang belum dipanggil namanya? Coba naik san, jangan bercerita. Nah Yunus, pindah, jangan berdekat dengan aku sih nanti cerita lagi. Pindah. Oke? Adapun tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu kita dengan tema kita kali kita bisa memahami makna hidup mulia dengan pengendalian diri. Yang kedua, kita bisa memahami makna hidup mulia dengan prasangka baik. Yang ketiga, kita memahami makna hidup mulia dengan persaudaraan. Dan pokok-pokok bahasan kita pada siang hari itu pengendalian diri, mujahadah anak, dan yang kedua prasangka baik, dan yang ketiga persaudaraan atau ukhuwah. Pengendalian diri, yang pertama pengendalian diri. Pengendalian diri atau kontrol diri mujahadah adalah pengendalian diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri. Jadi dalam hidup kita harus mampu mengendalikan diri dari sifat emosi, sombong, berprasangka buruk. Karena kenapa? Kalau kita tidak mampu mengendalikan diri, kita sendiri yang akan rugi. Seperti sifat serakah atau tamak itu jangan ada dalam diri kita, karena akan juga mempengaruhi kehidupan kita. Dalam literatur Islam, pengendalian diri dikenal dengan istilah as-saum atau puasa. Puasa adalah salah satu sarana mengendalikan diri. Hal tersebut berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang artinya, wahai golongan pemuda, barang siapa dari antaramu mampu menikah, hendaklah dia menikah. Yang demikian itu amat menundukkan pandangan dan amat memelihara kehormatan. Tetapi barang siapa belum mampu, maka hendaklah
dia berpuasa karena puasa itu menahan nafsu baginya. Yang kedua, prasangka baik. Prasangka baik atau husnuzan berasal dari kata Arab yaitu husnul yang artinya baik. Jadi kita dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah itu di rumah, di masyarakat, di dalam lingkungan sekolah, atau dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu menanamkan dalam diri kita berprasangka baik terhadap teman kita. Jangan kita selalu menimbulkan kita berprasangka buruk. Karena kenapa? Apabila kita terlalu menanamkan diri kita terlalu berprasangka tidak baik kepada seseorang, akan kembalinya juga kepada kita. Istilah husna adalah sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain. Lawan dari sifatnya adalah buruk sangka, huzon, yaitu menyangka orang lain melakukan hal buruk tanpa ada bukti yang benar. Kadang juga dalam kehidupan kita, kita berteman atau bergaul, apalagi kalian ini masih kelas 1 SMA, mungkin berteman itu ya lagi zaman-zamannya sekarang bagus. Karena kenapa? Karena kita bergaul, ya kita tahu kita dari umpamanya teman kita ada yang kaya, ada yang hidupnya pas-pasan, ada yang setengah mati. Jadi jangan kita terlalu berprasangka buruk. Karena kenapa? Apabila prasangka buruk itu kita tanamkan dalam diri kita, maka juga itu akan mengganggu pertemanan kita. Coba Kak Yunus dengan Mak Musrin, HP-nya disimpan ya, jangan dipegang dulu sebentar, karena Ibu masih menjelaskan. Dalam ilmu akhlak, husnuzon dikelompokkan dalam 3 bagian, yaitu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, husnuzon kepada diri sendiri, husnuzon kepada orang lain. Yang ketiga, persaudaraan atau ukhuwah. Persaudaraan atau ukhuwah dalam Islam dimaksud bukan sebatas hubungan keakraban atau karena faktor keturunan. Jadi dalam Islam kita diikat dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi kita semua bersaudara, bukan saja karena kita faktor dari satu darah atau karena sepupu atau karena kita keluarga, tetapi dengan kalimat la ilaha illallah kita sudah. Jadi di sini Islam tidak membedakan suku, tidak membedakan bangsa, tidak membedakan ras, dan tidak membedakan warna kulit. Sesama Muslim kita bersaudara. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang tentang pengendalian diri, prasangka baik dan persaudaraan. Salah satunya itu surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang memuji sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah penerima taubat, Maha Penyayang. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa kita sesama saudara, apakah itu saudara Muslim, apakah saudara sepupuan, kita harus tetap menjalin persaudaraan. Karena karena permasalahan sedikit sehingga membuat kita saling bermusuhan. Jadi demikian untuk pembelajaran pada hari ini. Supaya kelas kita pada hari ini bisa aktif, akan saya bagi 4 kelompok. Nah, Marwa sama Yani kelompok 1. Nah, Samsia sama Evi kelompok 2. Kelompok 3, Nah Hervin, Nah Iksan sama Sarip. Kelompok 4, Nah Kusrin, Yunus, Dani, dan
pemahaman kita. Jadi masing-masing kelompok pertama yaitu memberikan contoh apa itu makna hidup mulia dengan pengendalian diri. Ditulis yang rapi ya anak-anak, karena itu akan membawa itu yang akan nilai. Contoh kelompok satu itu memberikan contoh makna hidup mulia dengan pengendalian diri. Untuk kelompok 2 memberikan contoh makna hidup mulia dengan prasangka baik, dan kelompok 3 contoh makna hidup mulia dengan persaudaraan. Sedangkan kelompok 4 ini bisa memberikan satu contoh tentang ayat-ayat dalam Al-Quran yang banyak surah-surah dia. Maksud dari ayat ini memberikan contohnya atau bisa menjelaskan sedikit, dan tambahannya memberikan apa penyebab seseorang yang bersifat sombong, apa faktor. Ini kelompok 4 ya. Kalau menjawab Tidak bisa digunakan sini karena kenapa harus kelompok 1 dulu tampil, nanti disangka oleh kelompok lain boleh menyangka. Yang bagus tampilannya nanti kasih dia. Sudah paham dengan tugas kelompok yang dibagi tadi? Ibu kasih waktu 2 menit untuk berdiskusi dengan temannya. Silakan berdiskusi. Nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan kelompoknya, dan kelompok lain boleh menyanggah atau menambah apabila temannya tetap tidak ada yang kurang. Silakan Muslim. Nah, terus kelompok 4. Kelompok 4. Yang penjelasan. Ya, kelompok 1 contoh makna hidup mulia dengan pengendalian diri. Contohnya apa tulisannya itu? memberikan penjelasan dari ayat tadi. Terus yang kedua memberikan faktor apa orang berlaku sombong. Naik kelompoknya dengan manusia. Makna hidup mulia dengan persaudaraan. Contohnya ya, sekurang-kurangnya satu kelompok memberikan 5 atau 2 atau 3 saja, Bu. Niko. Oke. Waktu yang diberikan 2 menit sudah selesai. Sekarang kelompok mana yang mau tampil duluan? Kelompok 4 sudah siap? Kelompok 1 ya, silakan. Yang Marwah. Jadi untuk kelompok yang lain saat temannya melakukan presentasi, silakan disimak. Kalau ada yang salah atau yang masih kurang boleh ditambahkan. Jadi di sini kami Perkenalkan dulu namanya dengan kelompok mana. perkenalkan nama saya Marwa, saya perwakilan dari kelompok 1.
Adapun di sini tugas kami yaitu memberikan dua contoh tentang pengendalian diri. Adapun contoh yang dapat kami sampaikan yaitu tentang pengendalian diri. Yang pertama, ketika kita dalam antrian, menunggu giliran ketika berada dalam antrian dan tidak menyerobotnya. Jadi kalau misalkan kita di pom bensin sedang mengantri, tidak bisa kita langsung tiba-tiba orang lagi ngantri kita langsung ke depan, karena juga akan menimbulkan bentrok antara sesama pengantri. Yang kedua, tidak melampiaskan amarah ketika tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan atau tangguh. Jadi kalau kita gagal mencapai sesuatu yang kita inginkan, tidak melampiaskannya ke biasa itu ada orang emosian, dia banting laptopnya, dia banting perawat dalam rumah. Ya, jadi begitu. Oke, dari kelompok bisa kasih nama ruang misalkan dari kelompok satu, yaitu kita memberikan contoh makna hidupnya dengan pengendalian diri. Yang pertama adalah tadi antrian. Jadi pada saat kita antrian kita harus sadar menunggu giliran, jangan menerobos. Makanya kita berada di antrian ke-6, jangan menunggu kita berada langsung kita mau masuk di antrian pertama umpamanya. Yang kedua, tidak marah. Itu mengendalikan diri. Apabila tidak terwujud keinginan, umpamanya ada sesuatu yang kita inginkan, tidak terpenuhi, jangan kita marah, apalagi sering membanting barang. Siapa di sini yang suka membanting barang sama orang tuanya kalau umpamanya minta diberikan itu? Mudah-mudahan tidak kena ya. Dari kelompok 2, kelompok 3, atau kelompok 4 ada sanggahan mungkin atau ada tambahan? Naik San, mau tambah atau mau sanggah? Mau sanggah tentang yang kedua. Ya, silakan Naik San. Tidak marah. Tidak marah, maksudnya ini tidak marah saat kita kan menenangkan diri. Contohnya, jadi saat umpamanya kita, ibu belikan saya sepeda, ibunya kita tidak mampu belikan, ya Naik San mungkin membantu kursi, membantu meja, atau marah-marah. Mungkin ada apa dengan itu Naik San? Juga tidak marah pada hal yang tepat. Sampai tidak marah hal yang tidak tepat. Tambahannya harus jelas. Tadi sudah jelas. Pak. Ada perintahnya. Ada jelas. Nah, itu sudah jelas Bu, karena terkait saja ada bila tidak terwujud keinginannya. Marah kalau tidak terwujud keinginan akhiratnya. Seperti dia tidak tahajud, ya marah pada dirinya sendiri. Iya. Oke, makasih Namarwa dari kelompok 1. Kita pos dulu untuk temannya yang sudah berani tampil. Sekarang dari kelompok 2, silakan Asamsi atau Aiki yang maju. Untuk kelompok 2 ya ini. Memberikan contoh juga. Nama saya Reska, perwakilan dari kelompok 2. Kelompok saya Samsia. Saya akan memberikan contoh kami mengenai kuliah dengan protokol baik. Yang pertama, terciptanya harmonisan baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, selalu optimis terhadap apa yang ia lakukan karena ia yakin Allah SWT akan membantunya. Makasih ada di sana berdiri, teman-temannya bisa. Silakan dari kelompok 1, 3, dan 4. Oke, kalau tidak ada silakan upload dulu untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Untuk kelompok 3, Naik San. Contohnya ya Naik San. Silakan Naik San di sana. Maka ibu kuliah dengan ibu saudara. Mau tulis sendiri silakan. Di sini ya Naik San. Yang singkat saja.
Dari kelompok 3 ini yang pertama yang mendamaikan. Apabila jauh saling mendoakan. Dan yang ketiga dekat saling silaturahim. Yang keempat berjumpa saling mengingatkan tentang akhirat. Aplaus dulu untuk kelompok 3. Nah, sekarang kelompok 4 ya. Yang muslim barangkali silakan. Yang muslim memberikan penjelasan dari ayat tadi ini, mungkin memberikan satu contoh lah, terus memberikan apa faktor orang berlaku sombong, kenapa dia berlaku sombong. Ya, Kita itu karena waktu kita sudah sedikit, berikan satu saja, satu contoh. Faktor apa orang apa dia yang menyebabkan orang dia berlaku sombong? Apa faktor penyebabnya? Mungkin satu poin saja. Oke, makasih karena semua kelompok sudah tampil dengan hasil diskusinya. Kita kembali bagian pertama ini dalam kelompok 4 merasa paling sendiri dibandingkan orang lain. Dan kelompok 1, 2, 3, siapa tahu ada yang menambahkan apa faktor orang berlaku sombong. Nah, Husin bisa satu. Dampak. Ya, ada 4. Apa yang pertama? Dia ada tulmat. Pertamanya harta. Harta. Dia ada Terus apa Mayunuk? Yang kedua? Yang kedua faktor orang yang sombong. Kenapa? Kedepannya bu saya. Yang tahu yang kedua. Salah. Oh tidak tahu. Nah dia tahu. Faktor orang dia sombong. Karena ada 4. Satu sudah dijawab. Aku sih. Yang kedua. Pintar. Belum kurang tepat. Ilmu. Bertambahnya ilmu. Dia bertambah itu bisa jadi ini nomor 3. Mansip, harta. Bukan di sini jadi nomor 3 ini. Sama. Yang nomor 2, yang nomor 2 siapa yang tahu? Ayo. Nah, Dani. Angkat jabatan. Berangkat. Yang keempat apa? Dia ada kok. Tambahnya ketaatan. Bertambahnya ketaatan, nggak tahu. Oke, sengaja ibu angkat ini karena kita sudah habis waktu juga. Ibu pesankan, jangan ini faktor orang berlaku sombong. Satu hal yang saya pesankan sama anak-anak semua, jangan karena kita mempunyai harta, kita mempunyai pangkat atau ilmu, atau kita merasa diri kita sudah yang paling tinggi imannya kita, paling baik ibadahnya kita semena-mena pertama itu kepada diri sendiri, kita semena-mena kepada keluarga, kepada orang tua, termasuk karena itu akan merugikan diri kita sendiri. Sebaliknya, mungkin kita yang saat ini masih duduk di bangku SMA kelas 1, tidak mempunyai harta, tidak mempunyai pangkat, tidak mempunyai ilmu, tidak ada ketaatan, tetap memacu diri. Jangan membiarkan dirinya kalian sedikit pun peluang untuk orang lain menghina kita. Mungkin kita tidak punya harta, tidak punya pangkat, tidak punya ilmu, atau tidak punya ketaatan, tapi jangan kita membiarkan orang lain menghina kita. Siapapun kita, semiskin apapun kita tetap menjaga harga diri kita dan martabat kita. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf atas kelebihan dan kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tugasnya yang ini ya, cari ayatnya untuk pertemuan minggu depan.